Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netaneel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Jebulon. Pemimpin Bani Jebulon ialah Elia bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka lah yang terdahulu berangkat. Panji-panji laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Shedeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Jurisyadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka lah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji laskar dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahiezer bin Amisyadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyar. Pemimpin Bani Asyar ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali.
Pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Dan ada 157.600 orang. Mereka lah yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya sapa kita semua. Selamat tahun baru, selamat masuk dalam tahun 2023. Saya percaya sukacita yang daripada Tuhan Allah itu yang boleh melingkupi kehidupan kita di dalam memasuki tahun yang baru ini. Mari Bapak Ibu dalam tahun yang baru ini juga kita lebih setia lagi dalam merenungkan firman Tuhan. Dalam renungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita, Tuhan turut campur tangan atau Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita telah membaca firman Tuhan yang boleh menjadi renungan dalam hidup kita hari ini. Jika dalam bacaan kita ini berbicara tentang suku-suku yang ada di Israel, suku-suku yang boleh dipilih oleh Allah, yang dimana Allah boleh memberikan perintah untuk menetapkan tempat-tempat bagi mereka di antara suku itu, supaya mereka tetap boleh berada di dalam anugerah Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari daripada hal demikian? Ini hanya sebuah sensus yang boleh diperintahkan dilakukan oleh Musa, boleh melihat berapa banyak jumlah daripada orang-orang Israel menurut suku-sukunya, yang dimana mereka waktu itu masih tinggal di antara kemah-kemah suci, dan Allah boleh menunjukkan di mana tempat mereka boleh berdiam dan berapa jumlah pasukan-pasukan yang boleh dimiliki sesuai dengan suku-sukunya. Apa hubungannya dengan sensus ini? Di dalam renungan kita hari ini dengan tema kita bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Kita melihat Bapak Ibu, dalam hal yang tidak mungkin perlu kita pikirkan Allah harus bekerja, namun Allah turut bekerja dalam kehidupan orang-orang Israel. Allah memberikan hal yang terbaik boleh dilakukan di tengah-tengah orang Israel, sehingga orang-orang Israel mengetahui betapa banyak jumlah mereka, betapa banyak pasukan-pasukan mereka, sehingga mereka boleh tinggal dalam kedamaian, ketentraman. Ini yang kita akan pelajari Bapak Ibu saudara terkasih, bahwa dalam hal jumlah pun Allah turut bekerja. Allah memberikan pengertian kepada orang-orang Israel, memberikan tempat-tempat kepada mereka, memberikan bagian-bagian kepada mereka, sehingga mereka memiliki ketentraman bahkan kedamaian. Mungkin Bapak Ibu, jikalau mereka hidup tanpa aturan, kalau Allah mungkin tidak bekerja melalui Musa memerintahkan untuk melakukan sensus, melihat berapa banyak jumlah penduduk ini dan menentukan tempat-tempat mereka tinggal, maka ada persoalan yang terjadi. Yang satu berkata saya lebih berkuasa, yang satu berkata saya lebih berhak, yang satu berkata saya lebih berkepentingan, sehingga tidak dapat ditemu, sehingga mereka boleh hidup rukun bersama-sama di antara kemah suci itu. Namun Allah turut bekerja hal yang tidak kita duga, hal yang tidak masuk akal yang harus perlu dikerjakan oleh Allah, namun Allah kerjakan untuk ketentraman kita, untuk kedamaian orang-orang Israel. Allah menetapkan tempat-tempat bahkan bagian-bagian daripada mereka, dan lewat itu mereka mengetahui jumlah mereka, dan itu menjadi sesuatu kekuatan yang besar bagi mereka. Sehingga Bapak Ibu, kemanapun orang Israel melangkah, ketika Allah memerintahkan mereka, Allah turut bekerja dalam hidup mereka. Mereka dapat memerangi orang-orang yang tidak sejalan dengan perintah Tuhan, dan mereka boleh mengalahkan itu, menduduki kota itu, sehingga mereka boleh peroleh kemenangan dan mengalami ketentraman yang daripada Tuhan Allah.
Jikalau Tuhan Allah tidak melakukan hal demikian, mungkin orang-orang Israel ketika melihat lawan mereka, ketika mereka melihat musuh mereka, mungkin mereka sudah ketakutan, lari terbirit. Karena apa Bapak Ibu? Mereka belum mengetahui kemampuan yang mereka miliki. Namun atas seizin Allah, hal yang luar biasa Tuhan boleh lakukan. Mungkin ini Bapak Ibu yang terkasih, ada hal yang sepele, namun dalam hal yang kecil pun Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita, membawa kedamaian dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu dalam awal tahun ini, saya mengajak kita lewat renungan hari ini, mari andalkan Tuhan dalam hidup kita, miliki cara pandang yang boleh diberikan Allah dalam hidup kita. Kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan keinginan dunia, namun sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita akan mengalami kedamaian dalam menjalani tahun 2023 ini. Kita memiliki kekuatan di dalam menjalani tahun 2023 ini. Sebagaimana bangsa Israel yang Tuhan boleh lakukan sensus penduduk, dan melalui itu mereka mengetahui betapa kebanyak kekuatan yang mereka miliki, apa yang dikehendaki Allah dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh melangkah sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah turut bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga Bapak Ibu kemanapun mereka melangkah, Tuhan Allah perintahkan ketika mereka seturut berjalan dengan kehendak Allah, mereka mengalami kedamaian yang daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu, besok terkasih, mari kita awali tahun ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yakini dan percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Allah. Kami menyerahkan hidup kami dalam menjalani tahun 2023 ini. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kami, boleh menolong kami, merintah kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani tahun 2023 ini di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.